Salat berjamaah niku yo napa? Loh, salat berjamaah iku ya napa maksudnya ya apa? Gimana? Gimana? Gak jelas iki. Maksudnya apa salat berjamaah kan biasa salat berjamaah. Jenenge jamaah itu kan bersama-sama. Nah, berkumpul itu jamaah, bersama-sama itu jamaah. Lah salat berjamaah kan berarti salat ya di masjid apa di langgar. Nah, ya siku salat berjamaah. Nah, soal pahalanya itu 27. Ada hadis yang mengatakan 25. Wis penak ya 27 enak oleh akeh. Timbang 25 kan kacek loro ya. Soalnya hadis dua-duanya itu sahih. Yang satu mengatakan pahalanya 27 kali daripada sholat sendiri. Sedangkan sholat sendiri saja, terus yang satunya lagi 25 kali daripada sholat sendiri. Sedangkan ya, sholat sendiri saja itu belum tentu diterima. Kenapa belum tentu diterima? Pengen durung ngapal kabeh. Dungane sholat, bacaane sholat. Ayo sapa sing ngapal sampai at-tahiyat? Nah, wis hafal artine? Nah, bagaimana akan bisa khusyuk kalau nggak tahu artinya? Ya orang Arab enak, bahasanya anjani bahasa Arab. Gak usah ro artine, wis ro artine anjani. Karena ucapan tiap harinya itu pakai bahasa Arab. Nah, sedangkan kita harus menghafalkan arti. Nah, kalau kita tahu artinya, maka kita lebih khusyuk gitu. Nah, salah satu syarat diterimanya satu ibadah itu adalah khusyuk, terutama sholat. Nah, orang-orang yang sholatnya khusyuk itu ya tahu artinya, bukan hanya artinya, tahu maknanya, tahu karepnya, apa karepnya, tahu maksudnya. Jadi apa sing dikarepno ayat iki? Apa sing dikarepno ayat iki? Itu bisa tahu. Makanya kayak siapa Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat Nabi. Ketika baru bilang Allahu Akbar, itu wis bergetar temen. Baru bilang Allahu Akbar takbiratul ihram, bergetar temen. Kenapa kok sampai bergetar? Padahal pengen kadang-kadang Allah Akbar. Allah Akbar kadang ambek melayu bareng. Nutut-nutut. Nah itu. Abu Bakar enggak gelem seperti itu. Betul-betul hati ini pas nang Allah. Allahu Akbarnya itu ambil bergetar. Kenapa bergetar? Karena tahu keagungan Allah. Itu masalahnya. Peneru artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi maksudnya belum tahu. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah, bagaimana bapakmu? Insya Allah sahabat yang bertanya itu Umar. Bagaimana bapakmu sholat? Katanya, kata yang diceritakan oleh Aisyah, putrinya Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi Muhammad itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu mantune Abu Bakar, juga mantune Umar. Nah, jadi dua putrinya, satu putrinya Abu Bakar, satu putrinya Umar itu juga dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Nah, diceritakan oleh Aisyah bahwa ketika ayat-ayat ancaman atau menceritakan tentang dosa, tentang neraka, beliau Abu Bakar itu nangis sejadi-jadinya. Sampai aku mencium bau hati yang terpanggang. Saking takutnya. Jadi koyok-koyok neraka itu kanggo Abu Bakar tok model itu. Kenapa sampai nangis seperti itu? Karena tahu siksaan neraka itu koyok-koyok sudah dirasakan. Apa enak enggak santai aja.
damai gitu ya. Masih ana ayat ngomong apa ae gak ngurus kan gitu. Gak ngerti soalnya. Gak ngurus lewat tok. Abu Bakar tahu. Jadi kandungan ayat-ayat masing-masing ayat itu eruh. Makanya kalau takut betul. Jadi itu ya. Sholat berjamaah itu banyak pahalanya dibanding sholat sendiri. Kenapa? Sholat sendiri itu gak mesti diterima, sedangkan sholat berjamaah lebih pasti diterima karena Allah menyukai orang-orang yang berkumpul di dalam berbuat kebaikan apapun, dibaan, terus tahlilan, terus mungkin ya rapat-rapat sing membicarakan masjid, membicarakan perkembangan masjid dan sebagainya. Nah itu Allah suka. Jadi termasuk yang paling disukai Allah adalah sholat wajib, sholat fardu berjamaah. Makanya diiming-imingi dengan pahala 25 kali atau 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Terus berjamaah itu kan saling menggantung dengan temannya. Saumpama sing siji apa iku enggak khusyuk, sing siji khusyuk, maka sing khusyuk itu nulungi sing gak khusyuk. Akhirnya semuanya bisa diterima. Itu. Sing siji salatnya gak ngerti, gak entos. Sing siji wis ngerti salat, hukum-hukumnya salat ngerti. Akhirnya yang satu yang ngerti iki salatnya dengan baik dan benar, kemudian khusyuk, ikhlas, bisa menggantung, menarik orang temannya yang nggak ngerti apa-apa gimana. Iku enake salat berjamaah. Tapi lek salat dhewe digantung sapa kan. Nah, jenan gak diterima ya wis, gak diterima batal ya batal. Gak ono sing gak gondol kan, gak ono sing narik itu. Menjawab azan ketika sedang berada di dalam kamar mandi itu dosa apa tidak? Jangan dikeraskan. Kalau dikeraskan dosa, karena tempat menyebut Allah itu harus tempat yang suci-suci. Yang tempat kotor-kotor, najis, itu tetap wajib menjawab azan tapi di dalam hati saja. Atau lambene umi-umi tok. Ya, enggak usah dikeraskan. Kok azane Allahu Akbar kan krungu. Nah, ngono ae, enggak usah dikeraskan. Karena di kamar mandi kan tempatnya kotor, tempat kencing, tempat apa, apalagi ono klosete gawe WC. Wah, itu jangan menempatkan nama Allah dan Rasulullah kalau disebut di kamar mandi atau WC ya. Boleh di tempat lain, pokoknya aja di tempat yang kotor-kotor. Aja nang kandang, misalnya kandang apa itu? Sapi, kandang anu, itu jangan. Jadi di tempat-tempat suci saja kalau menyebut Allah. Nah, kalau di tempat-tempat yang kotor itu jangan keras. Misalnya di rumah dhewe. Lambene atau lambene enggak bergerak di jero ati tok, itu malah lebih baik ya. Sholat malam berapa rakaat? Sholat malam Rasulullah itu biasanya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Namanya apa sholat malam? Qiyam. Qiyam itu sholat. Biasanya kalau orang-orang mengatakan qiyam itu berdiri. Qiyam itu kan artinya berdiri. Terus qiyamul lail berarti berdiri di malam hari. Lail itu kan malam. Nah, apa yang dimaksud adalah berdiri untuk sholat. Nah, sholatnya Rasulullah biyen itu belum ada penamaan satu-satu. Ono tarawih, ono tahajud, ono hajat, ono tasbih, ono apa.
Biyen niku cuman berapa nama sholat. Tahajud ada di Quran, ada sudah disebut. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyabaruka maqamam mahmuda. Jadi salat tahajud itu membawa orang lebih bernilai, lebih baik. Lah, jumlah rokaatnya Rasulullah itu biasanya tidak lebih dari 11 rokaat. Nah terus apakah umatnya tidak boleh lebih dari 11 rakaat? Ya boleh. Masih pengen sholat terawih itu 23 rakaat kan? Terawih 20 ditambah witir 3. Boleh. Hanya saja Rasulullah kalau sholat itu bisa semalam. Masih omek 11. Pengen terawih masih 23 gak sampai setengah jam beres. Ya, api ndi lek ngono salate sing 11. Terus Aisyah itu sebagai istrinya Rasulullah pernah ditanya bagaimana sholatnya Rasulullah kalau di rumah. Itu bapak nih sing takon, genti bapak nih sapa Abu Bakar sing takon nang anake Aisyah. Jangan tanya bagusnya dan lamanya. Jadi Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, tapi sama sekali tidak sama dengan kita. Menungso paling top, paling utama, paling nggak iso diceritakno, gak padha wis angel nyeritakno Rasulullah. Jadi saking api. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Makanya mengenal betul siapa Allah sehingga koyok Abu Bakar mau ya ketika pada ayat-ayat membaca surat pada ayat-ayat dosa, ancaman, neraka itu Rasulullah nangis sejadi-jadinya. Tapi menceritakan tentang surga Rasulullah itu izin dan berdoa semoga umatku dimasukkan ke dalam surga. Itu doa Rasulullah selalu seperti itu. Jadi ayat-ayat ancaman nggak eling awake dhewe tok, eling umate. Akhirnya berdoa juga semoga umatku tidak ada yang masuk neraka. Tapi pas ayat-ayat surga itu semoga umatku pada masuk surga. Itu loh cintai Rasulullah nang bayan itu. Padahal gak kenal Rasulullah ambek bayan ya. Tapi cintai koyo ngono. Selalu menginginkan keselamatanmu nanti. Terus makanya lek bayan gak cinta nang Rasulullah salah banget. Nah, terus caranya cinta bagaimana? Ya turutono karepe Rasulullah. Apane sing dituruti? Salat, poso Ramadan. Ya lek iso tambah-tambah poso sunah Senin Kamis. Itu. Atau poso Yaumul Bid sebulan sekali 3 hari. Lek kaya mambengi bulan purnama. Nah, sebelum bulan purnama, pas bulan purnama dan sesudah bulan purnama itu puasa 3 hari. Jadi tiap tengah bulan purnama, bukan bulan Januari, Februari, bukan itu, tapi bulan Islam atau bulan Jawa. Jadi pas bulan bunder itu ya. Nah, sehari sebelum itu berarti tanggal berapa? 13. Hari itu tanggal 14, tanggal 15. Hitungan Jawa loh ya, atau hitungan Arab. Itu sama Jawa dan Arab. Jadi sudah terjawab. Buat kesukaan Rasulullah. Buat Rasulullah itu ya karena di nggone kono akeh sing akeh iku kurma, ya kurma. Delima ono tapi gak pate akeh. Terus Rasulullah pernah menyebut semangka. Nah, semangka di apakah semangka itu ono di Medina? Apa ya gak ro ya. Lek saiki akeh
buah sik pen gak ro lek pen ya muga-muga ditakdir rono ya. Mbok pergi haji, mbok umroh ya pen. Lek ngene iki bendere pen langsung amin ngono. Lek muni kata-kata doa itu pen amini. Bebeke engko lek gede pen mara di takdir rezekine cukup mara budal Amin. haji atau umroh kan gitu. Nah, terus Rasulullah itu pernah menyebut semangka. Bahkan semangka itu di warna merahnya itu banyak manfaat. Semangka kan merah ya. Lek saiki ana semangka kuning barang. Kapan-kapan ana semangka ijo paling ya. Ana semangka lorek ngono ya. Nek saiki biyen niku semangka itu merah. Nah, di merahnya itu Rasulullah mengatakan banyak manfaat, terutama untuk menambah darah. Jadi semangka itu banyak mengandung air, banyak mengandung manfaat bagi kesehatan. Nah, itu cuma iki apa sih durung jelas soal hadis itu. Manfaat dari buah semangka menurut hadis Rasulullah itu sih durung jelas. Cuma ya seling-seling tahu krungu soal itu. Jadi Rasulullah suka banget kepada semangka. Tapi yang paling sering karena yang banyak di sana itu adalah kurma, ya kurma. Sampai ada namanya kurma ajwa. Harganya sekarang ya saiki. Waktu nang kono ajwa itu bertingkat-tingkat. Kurma itu gede, sing apik ku paminum. Jadi pengen nyokot sekali itu siji itu satu buah itu dicokot sampai 3 kali karena gede. Bijinya kecil. Nah itu sangat bagus buat kesehatan. Buat kesehatan apapun. Jadi wong tapi regane ya ngono, lawaran. Jutaan regane 1 kilo ini. Berarti duduk ratusan ribu lagi, jutaan. Sampai 1,5 juta apa 2 juta 1 kilo. Kurma ajwa itu kurma yang disukai Rasul. Nah, jadi itu buah yang disukai Rasul. Makanya lek ono poso ya biasa lek poso itu banyak yang jual kurma. Kenapa? Karena golek sunnah. Orang yang makan buah kurma itu sunnah mendapatkan pahala. Jadi waktu buka puasa itu disunahkan minum yang hangat-hangat, kemudian buah yang manis-manis. Kalau minuman juga yang manis. Kenapa kok manis? Karena seharian selama kira-kira 12 jam sampai 14 jam kita itu tidak kemasukan nutrisi makanan maupun minuman. Nah, berarti terjadi dehidrasi di dalam tubuh kita. Nah, sebagai ibarat tadi hutang, sekarang nyaure pakai minuman yang manis karena manis itu menambah tenaga. Buah juga begitu, manis menambah tenaga. Hindari yang dingin. Waktu pertama minum itu hindari yang dingin, jadi ojo es dhisik. Tapi golek sing anget-anget. Nah, misalnya ono teh atau apa, 1 gelas sing anget, maju air putih gak apa-apa, pokoknya ojo dingin. Itu waktu berbuka puasa. Terus makan makanan yang oleh kalau di kene mungkin gak iso tuku kurma sing apik, ya gentine apa? Ono petulo, ono kolok, terus apa maneh lah sing manis-manis. Buah mungkin pisang atau apa itu. Jadi usahakan yang manis, jangan yang pedes. Nah, pedes itu boleh tapi kurang baik. Terlalu pedes makruh malah hukum. Terus sampai membuat perutmu saking senengnya pedas sampai membuat perutmu murus-murus, nah haram hukumnya. Jadi seperti itu, hukum itu bisa naik dan turun sesuai dengan efek yang ditimbulkan. Nah, Kenapa tanggal lahir Rasulullah?
tanggal lahir kan tanggal lahir Rasulullah berapa? 12 Rasulullah. Nah, ketika mauludan, nah biasa tiap tahun diperingati 12 Rabiul Awal gitu. Jadi tanggal lahir. Awak dhewe ngarani mauludan ya. Tuh. Malam rolas. Biasa lek nama cikine iki malam rolas nggawa asahan kan. Bukan 12 sih. 12 iku besok. Tapi karena wong Jawa iki setelah maghrib atau setelah asar itu sudah dianggap besok, sudah dianggap besoknya, sehingga ono sing ngarani malam Selasa itu munine gak malam Selasa tapi Selasa. Senin sore iku lho, Senin bengi atau Senin sore wis muni Selasa. Tuh apa kadang-kadang ya bingung lho ngono. Tapi yo itu menurut tradisi masing-masing. Nek kene ya, nek manggil ambek panjenengan enggak, lek muni Selasa mau masih bengi yo ya sik Selasa ae. Lek wis berganti pagi, nah berarti hari Rabu ganti hari, atau jam 12 malam jam 00 itu sudah berganti hari. Misalnya saiki Jumat, nanti jam 12 malam 00 itu sudah masuk ke Sabtu gitu. Nah, itu ya. Ya wis gak apa-apa lah wong ngono atasi ngono ae. Gak dadi pitakoni kubur. Ya. Gak kira pitakon apa iku malam Selasa. Gak ono pitakoni kubur. Malaikat mungkar nakir takon malam Selasa bareng gak ero malah malaikat mungkar nakir malam Selasa malam Rebo gak ero. Gak ero dino. Pokoke ana mayit kae mlebu sing ngubur wis mulih kabeh, malaikat mungkar nakir mudhun nakoni wong sing ngono. Jadi itu ya hari lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin. Senin. Bukan malam Senin loh ya. Senine. Nah ya, kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.